Walau sudah banyak pelanggan, Rusia secara terang-terangan masih berharap Indonesia mau membeli jet tempur Su-35, sampai tawar hal menggiurkan. Dikutip dari laman zonajakarta.com, di tengah ketegangan geopolitik global dan perlombaan teknologi pertahanan yang semakin sengit, Rusia secara mengejutkan masih memelihara harapan besar terhadap Indonesia dalam hal pembelian jet tempur generasi 4,5 mereka, Sukhoi Su-35. Padahal, Rusia sudah berhasil menjual Su-35 ke beberapa negara besar seperti China, Mesir, dan kini tengah membidik negara-negara di Timur Tengah serta Asia Tengah. Namun tetap saja, Indonesia masih dianggap sebagai mitra strategis yang sangat penting oleh Moskow. Baru-baru ini, dalam sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat tinggi Rosoboronexport, Badan Ekspor Senjata milik pemerintah Rusia, disebutkan bahwa mereka tetap membuka pintu lebar-lebar bagi Indonesia untuk kembali melanjutkan rencana pembelian Su-35 yang sempat tertunda beberapa tahun lalu. Tak hanya itu, Rusia bahkan bersedia menawarkan skema Transfer of Technology atau TOT dan kerjasama industri pertahanan sebagai bagian dari paket penjualan. Ini bukan hal sepele. TOT adalah bentuk alih teknologi yang sangat jarang diberikan secara menyeluruh oleh negara pengekspor senjata. Namun demi memikat hati Indonesia, Rusia bersedia melonggarkan aturan mainnya. Langkah ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Indonesia di mata Kremlin, bukan hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai mitra geopolitik dan pertahanan jangka panjang di kawasan Indo-Pasifik. Ada beberapa alasan kenapa Rusia sangat menginginkan penjualan ke Indonesia. Alasan yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi geografis yang sangat strategis, berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik serta menjadi pintu gerbang utama jalur perdagangan global. Alasan kedua, Indonesia memiliki sejarah panjang kerjasama militer dengan Rusia, terutama dalam pengadaan pesawat tempur seperti Su-27 dan Su-30. Rusia melihat keberlanjutan kerjasama ini sebagai fondasi yang kuat untuk melangkah lebih jauh. Dan alasan yang ketiga, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial, tidak hanya untuk pembelian tetapi juga untuk pengembangan industri pertahanan bersama. Hal ini sejalan dengan visi pertahanan Indonesia yang ingin lebih mandiri dalam produksi alutsista. Rusia disebut-sebut telah menyodorkan berbagai insentif tambahan agar Indonesia tetap tertarik dengan Su-35. Tawaran yang pertama Transfer of Technology atau TOT, Rusia bersedia mentransfer sebagian teknologi Su-35, termasuk dalam bidang avionik dan mesin, jika kerjasama berjalan. Tawaran yang kedua perakitan lokal. Rusia siap bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia untuk memproduksi beberapa komponen Su-35 di dalam negeri. Tawaran yang ketiga pelatihan dan dukungan teknis. Rusia akan menyediakan pelatihan menyeluruh untuk teknisi dan pilot Indonesia. Tawaran yang keempat paket khusus pemeliharaan dan modernisasi. Rusia menjanjikan dukungan jangka panjang untuk pemeliharaan armada dan peningkatan kemampuan tempur jet tersebut. Namun demikian, bukan berarti jalan menuju pembelian Su-35 terbuka lebar tanpa hambatan. Salah satu ganjalan utama adalah ancaman sanksi dari Amerika Serikat melalui Undang-Undang CATSA. Undang-undang ini melarang negara-negara sekutu AS membeli alutsista dari Rusia, dan Indonesia termasuk yang sempat berada dalam tekanan. Selain itu, Indonesia kini juga memiliki banyak opsi lain, termasuk jet tempur dari Rafale Prancis, F-15EX Amerika Serikat, dan KF-21 Boramai Korea Selatan yang sedang dalam proses pengembangan bersama. Dengan Presiden Prabowo Subianto yang kini memimpin pemerintahan, sejumlah pengamat menilai ada kemungkinan sinyal positif terhadap kerjasama dengan Rusia kembali muncul. Mengingat kedekatan hubungan Prabowo dengan militer Rusia selama ini,
tidak menutup kemungkinan bahwa proyek Su-35 dapat dihidupkan kembali, apalagi jika disertai dengan kepentingan strategis seperti TOT dan kemandirian pertahanan nasional. Di pasar global, Rusia menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam penjualan jet tempur. Amerika Serikat dengan F-35 dan F-15EX, Prancis dengan Rafale, hingga Eropa dengan Eurovictor Typhoon, semuanya agresif memasarkan produk mereka. Namun, Su-35 tetap memiliki tempat khusus di pasar negara-negara berkembang dan non-blok karena beberapa alasan penting. Alasan yang pertama, harga yang lebih kompetitif. Dibanding jet tempur barat, Su-35 menawarkan kemampuan tempur tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Alasan yang kedua, kemampuan manuver luar biasa. Dengan mesin thrust vectoring, Su-35 mampu melakukan manuver ekstrim seperti Cobra Maneuver, menjadikannya unggul dalam pertempuran udara jarak dekat. Alasan yang ketiga, payload dan jarak tempur. Jet ini mampu membawa berbagai jenis rudal dan bom, serta memiliki jangkauan tempur yang jauh tanpa perlu air refueling. Semua keunggulan ini menjadi poin jual utama yang terus ditekankan Rusia dalam negosiasi dengan negara-negara seperti Indonesia. Menariknya, penawaran Rusia kepada Indonesia bukan hanya soal ekonomi atau teknologi, tetapi juga menyimpan pesan geopolitik. Rusia ingin menunjukkan bahwa mereka masih relevan sebagai pemasok utama alutsista dunia, dan bahwa mereka memiliki sekutu strategis di Asia Tenggara yang tidak sepenuhnya berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Rusia paham bahwa jika Indonesia, sebagai negara netral dan pemimpin ASEAN, berani mengambil langkah berani membeli Su-35, maka negara lain di kawasan bisa ikut terbuka terhadap kerjasama militer dengan Moskow. Itulah sebabnya Rusia terus menunjukkan komitmen mereka untuk tidak sekadar menjual, tapi juga membangun kemitraan jangka panjang. Beberapa analis pertahanan berpendapat bahwa keputusan Indonesia untuk tidak jadi membeli Su-35 beberapa tahun lalu adalah murni karena tekanan politik dari Amerika Serikat, bukan karena jet itu kalah dari pesaingnya. Faktanya, pada 2018 kontrak pembelian 11 unit Su-35 sudah diteken, namun tidak terrealisasi karena ancaman sanksi CATSA. Namun kini, dengan dunia yang semakin multipolar dan kecenderungan negara-negara besar untuk memperkuat kemandirian, Indonesia bisa saja mengambil keputusan yang lebih berani, apalagi jika ditopang dengan strategi diplomasi pertahanan yang cermat. Kepentingan dalam negeri, menjawab kebutuhan TNI AU. Di sisi lain, TNI Angkatan Udara masih membutuhkan jet tempur berat berkemampuan tinggi untuk menggantikan armada F-5 Tiger yang sudah pensiun.